dulu tuh bisa seperti ini nggak instan. Pasti saya juga dulu mengalami rugi. Prinsip saya, awal ngerintis rugi, itu hitung-hitung membeli ilmunya aja. Kedepannya insya Allah nggak akan jatuh ke lubang yang sama. Perkenalkan, nama saya Dede Koswara, alamat Kampung Cimala, Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Saya sebagai petani labu acar, berikut sayuran lainnya. Saya dulu lulusan SMK jurusan otomotif. Kenapa memilih untuk berprofesi sebagai petani? Karena basicnya orang tua saya kan sebagai petani. Terus ke pasar juga, pasarnya cuman pasar kaki lima. Saya dulu tuh sempat dikasih pilihan sama orang tua, mau kuliah atau mau kerja di pabrik atau mau jadi polisi. Cuman saya memilih untuk menjadi petani. Dari 2010 saya mulai ngerintis ke pertanian. Dulu tuh saya tanamin tomat. Nah, alhamdulillah pas begitu panen saya kebagian hasil di 8.000. Nah, setelah itu udah hasil, saya perluas lagi lahan. Dari 100 tumbak tambah lagi 200, nyampe sekarang tuh udah 7 hektar. Nah, perjalanan saya kemarin tuh dari bertani, terus bawa hasil taninya, hasil panennya ke pasar sendiri, dagang sendiri, sambil narik muatan orang lain. Dari 2010 nyampe 2015 saya terus kegiatan seperti itu, ke pasar induk Caringin jualan sendiri. 2016 alhamdulillah saya ketunjuk sebagai perwakilan petani dari Ciwidey buat studi banding ke Jawa Timur. Saya tuh bertemu sama petani-petani lainnya dari Garut, Pangalengan, Batu, Kediri. Nah, saya sharing sama petani-petani, sama petugas gimana nih cara budidaya di Pangalengan. Saya sharing terus. Nah, dimasukinlah saya ke Facebook komunitas petani cabai Indonesia. Terus saya update bila mana panen tomat sekarang, saya update masuk ke Facebook, kan ada yang komen petani, ada orang pasar. Nah, kebetulan juga saya itu ngembangin ke pasar luar daerah. Saya belum tahu pasarnya gimana, belum tahu barangnya harus kirim seberapa banyak. Saya mulailah dari sana tuh update tomat ke Facebook komunitas petani cabai itu. Mulailah ada komen dari orang pasar. Dulu tuh saya minta nomornya, saya mulai komunikasi. Kang, saya coba kirim besok 1 pick up. Nah, saya bawa dulu tuh tomat, terong, cabai, belum labu dulu tuh. Akhirnya ketemu sama beliau, nyampe pasar, kita ngobrol, sharing sama orang pasar tuh. Terus subuh saya ke lapak lagi di nota, besoknya pulang, saya kirim lagi besoknya. Kebetulan di sebelah pinggir lapak yang saya kirim ada yang jualan labu acar yang kecil. Nah, di sini tuh kan banyak. Saya melihat potensi. Labu di kisaran saya belum booming, belum sebanyak sekarang. Dulu tuh cuman sedikit, kisaran pasarnya cuman Bandung sama Cikopo. Saya mencoba meminta ke saudara membawa labu untuk pelengkap sayuran, membawa ke pasar. Dulu tuh saya bawa cuman 2 kintal, 3 kintal meminta ke saudara. Nah, alhamdulillah 1 kali, 2 kali, nyampe sebulan berjalan, kapasitas dari mulai sekintal udah nyampe seton. Saya mulai banyak nih nampung labunya. Dari sini saya buka cabang titik-titik penampung. Titik-titik penampung ini tuh kebanyakan petani muda semua, ada yang 20 tahun, 25, ada yang 30 tahun. Saya yang asalnya supir, teman saya juga dikasih pola, jangan nyupir mulu kata saya tuh. Kali-kali ini nampung sayuran. Nah, alhamdulillah yang teman saya supir juga sekarang udah bisa bangun rumah, modalnya udah gede. Nah, alhamdulillah dari 1 beci, 1 penampung saya bukan nyampe sekarang udah 30 penampung. Nah, alhamdulillah kelompok kami dari mulai 2016 saya ngerintis ke Tangerang, produksi di Gunung makin banyak, pasarnya juga saya diseimbangkan, buka cabang lagi ke Bogor, produksi bertambah lagi, buka cabang lagi ke Cibitung, terus ke Kramat Jati sama Cirebon. Alhamdulillah dari 2016 sampai sekarang produksi masih stabil. Di musim kemarau kayak sekarang produksi labu rata-rata di 15 ton. Berikut sayuran, tomat, cabai engkol pelengkapnya sekarang 20 sampai 25 ton. Kalau musim penghujan rata-rata di 40 sampai puncaknya 60 ton kemarin. Saya mengirimkan barang kan keluar kota, pasar induk semua. Saya membutuhkan armada yang kuat, tangguh. Saya alhamdulillah sementara ini ngirim ke Jabodetabek, Tangerang, Jakarta, Kramat Jati, Bogor, menggunakan mobil LF dari Isuzu. Alhamdulillah
kapasitasnya besar, bahan bakarnya irit, terus tenaganya besar. Alhamdulillah 2018 nyampe sekarang nggak ada kendala, aman, terus nggak ada keluhan. Saya membutuhkan armada yang tangguh kayak LF, Isuzu, cocok di medan perjalanan di sekitar saya ini. Saya juga kan dari sini kirim bawa ke Tangerang bawa sayuran, pulangnya bawa lagi pupuk dari Tangerang ke sini. Nah jadi bolak-balik pulang pergi itu dari sini kan, apalagi jalannya terjal naik turun. Alhamdulillah performa ditanyakan tenaganya kuat. Kita ada beberapa petani di luar daerah Pasir Jambu, ada yang dari Ciwidey. Nah armada ini dibutuhkan karena apa, kuatannya lumayan banyak juga. Buat pengusaha-pengusaha sayuran ataupun bahan sembako, saya menganjurkan di mobil pakai diesel LF Isuzu ini, lebih kuat, lebih tangguh, bahan bakar irit. Saya juga Tangerang Bogor tiap hari perputarannya, PP juga 2 tahun nyampe sekarang tidak ada kendala. Alhamdulillah semenjak saya ngerintis ke Tangerang, terus membawa labu dari sini pemasaran ke Tangerang, dampaknya ke petani makin banyak yang bertanam labu. Karena apa? Kesatu irit modalnya, kedua dari budidayanya nggak terlalu sulit. Budidayanya ibarat kata kita lempar aja udah jadi. Terus dari pemeliharaan nggak banyak pestisida, nggak seperti tanaman tomat, cabai, sayuran lainnya. Kita kan harus dari mulai pembibitan harus bagaimana, terus tanamnya gimana, pengobatannya gimana, harus terjadwalkan. Kalau di labu nggak, jarang disemprot, paling sediain bambunya aja udah ntar penuh sendiri. Terus kita perawatannya paling nabur pupuknya aja, terus panennya selang 1 hari. Kita panen sekarang, besok perawatan, nurunin daun, besoknya panen lagi. Terus dari tanam 1 kali itu bisa nyampe 4 tahun, 3 tahun, tergantung kita kuat bambu sama tidak keserang hamanya. Saya juga menjaga kesejahteraan petani. Kita di kelompok Rege keterbukaannya kayak nota dari pasar, ke petani juga, ke penambung juga terbuka, nggak ada disembunyi-sembunyiin. Terus kita ada tahunannya juga, ada kasnya juga. Tadinya buat penyi stabil harga bila anjlok di bawah 1.000. Contohnya pas pandemi kemarin harga anjlok semua. Saya ada buat subsidi, harga stabil terus. Alhamdulillah, saya prinsipnya mau saling menguntungkan. Kita harus menjaga kepercayaannya. Memanfaatkan media sosial sekarang tuh perlu, penting, soalnya nggak susah. Sekarang tuh kan HP udah canggih-canggih pada Android. Sekarang kita tinggal browsing aja, tinggal searching. Yang baiknya ambil, yang nggak baiknya nggak usah. Kita tinggal sinkronkan, terapkan di lapangan, insya Allah kebuka. Termasuk pemasaran juga. Saya juga dulu pemasaran nggak tahu pasarnya di mana, nggak tahu orangnya di mana. Alhamdulillah dengan adanya media sosial sekarang, saya juga tahu pasar dari Facebook, tahu kita pola tanaman nih kayak di Bandung seperti ini, di Jawa seperti ini. Kita bisa ada pilihan lah, ada pilihan buat supaya lebih baik, bagaimana caranya seperti itu. Nah kadang gini, banyak orang menilai hasil akhirnya, bagaimana caranya berkembang, bertahap, setahap. Terus dulu tuh bisa seperti ini nggak instan. Pasti saya juga dulu mengalami rugi. Prinsip saya awal ngerintis rugi itu hitung-hitung membeli ilmunya aja. Kedepannya insya Allah nggak akan jatuh ke lubang yang sama. Menjadi petani itu nggak gampang sih. Bagaimana caranya kita harus mau untung ataupun kita mau untung lebih dari bertani juga ada polanya. Saya juga kan dari pertanian ada pola. Ibaratkan kita konveksi juga, kayak mau bikin baju kan, nggak kita harus bikin polanya dulu, gambarnya dulu, mau bikin baju apa. Nah bertani juga seperti itu. Saya juga gambar dulu, misalkan nih pola tanamnya kita mau tanam apa, misalkan mau tanam tomat. Nah terus pola jarak tanamnya mau berapa, ntar supaya produksinya bagus, harganya kalau produksi bagus, insya Allah kita tinggal feeling di harga. Nah kalau feeling di harga, misalkan di sayuran tuh harus berlawanan arus, jangan kita ngikutin arus. Kalau kita ngikutin arus, kayak contoh sekarang banyak yang nanam tomat, saya juga ngikut tomat, otomatis ntar kebagian panen raya. Kalau panen raya produksi banyak, harga otomatis akan anjlok ke bawah. Nah kalau di sayuran, mana nih yang sedikit
orang lain tanam, saya pilih yang itu, yang sedikit. Karena apa? Bila mana yang sedikit kita tanam, tomat udah banyak, otomatis bila mana panen raya anjlok. Kalau yang sedikit, ntar pas begitu panen, kebutuhan pasar banyak. Harga bisa melonjak naik lebih dari yang standar. Saya juga alhamdulillah dari 2010 sampai sekarang hidup mandiri, dari sama istri sama anak, udah hasil pertanian bisa disisihkan buat rumah, mobil, buat apa aja. Kita alhamdulillah dengan bertani bisa berkembang, tidak diam di telunjuk orang lain, kepuasan tersendiri pun lebih baik, lebih nyaman. Silahkan buat anak-anak muda ataupun teman-teman semuanya yang mau belajar bersama saya, Dede Koswara, IG saya Dede Rege, Facebook saya Dede Rege. Silahkan tinggal komen aja. Kalau misalkan mau main ke lokasi daerah saya di Kampung Cimala, Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, saya siap untuk berbagi ilmu, berbagi sharing. Terakhir, terima kasih buat yang menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung. Semoga menginspirasi buat semuanya.